Alhamdulillah allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pembahasan lalu telah kita sebutkan bahwa keimaman itu adalah tanggung jawab. Jadi lebih merupakan tanggung jawab dibandingkan dengan hak. Ya. Karena itu keimaman itu seharusnya memang tidak diperebutkan. Karena memperebutkan tanggung jawab ini kan berisiko. Kalau hak diperebutkan wajar, itu haknya. Ya. Maka di dalam Islam memang telah kita sebutkan bahwa keimaman itu sesungguhnya adalah hak Allah untuk mendatangkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan tanpa perlu manusia itu berebut akan keimaman, tetapi Allah yang akan mendatangkan keimaman kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan juga bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan imam itu adalah pemimpin dan akan diminta tanggung jawab terhadap rakyatnya atau atas rakyatnya. Jadi lebih menekankan kepada masalah tanggung jawab. Nah, sehingga tidak pantas dan tidak layak untuk diperebutkan. Ya. Jadi kalau kita lihat pada sejarah kita sendiri, ya, kita ini sesungguhnya umat yang tidak bisa dikatakan umat yang bodoh. Ya. Jadi coba kita uraikan sejenak ini ya tentang keimaman atau kepemimpinan di dalam sejarah kita sendiri ini. Ya. Sejarah kita, ya ini kita bagi dua ya. Sejarah kita sebagai umat muslimin yang menjadi bagian dari muslimin seluruhnya, dan sejarah kita sebagai ya satu su'obah atau kabilah yang juga wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah, dan telah menjadikan kalian sebagai syu'uban dan qabail. Jadi ini realitas, tidak bisa dipungkiri bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai ya, kehidupan yang berkelompok-kelompok, berkobilah-kobilah. Ya. Dan kelompok ini, kelompok dasar kita itu sesungguhnya adalah dasar dari nasab atau keturunan. Kenapa? Karena makna dari syu'uban dan qabail ini memang terikat dengan jalur keturunan. Walaupun kemuliaan sebuah bangsa atau seseorang itu tidak dasari dari nasab siapa, keturunan siapa, tapi pengelompokan manusia ini dasar seperti itu. Dan yang terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu maupun Nabi Rasulullah SAW, ya manusia memang terkelompokkan oleh ya su'bah dan qabail-qabilah. Itu realitas, tidak bisa dipungkiri, ya realitasnya demikian.
Di zaman Rasulullah, sistem kehidupan itu bahkan bersifat kabilah sentris. Jadi orang berkumpul itu pada masing-masing kabilah. Bahkan di dalam masyarakat Quraisy sendiri. Masyarakat Quraisy itu hidupnya hanya di sebuah lembah yang sempit, yaitu lembah Mekah. Ya. Di situ dikelilingi gunung-gunung atau bukit-bukit. Nah, itu ibaratnya gunung-gunung bukit-bukit ini, ibaratnya gini. Di sini ada lembah. Ya. Nah, ini. Jadi pintu masuk dari Mekah itu hanya dua tempat ini, yaitu lewat lembah-lembah ini. Selebihnya gunung-gunung bukit-bukit ini. Nah, di sinilah berkumpul suku Quraisy. Hidup mereka yaitu sekitar Ka'bah. Dan tidak menyatu satu dengan lain, ya, bercampur gitu. Nah, ini misalnya, ini lembah Bani Hashim di sini. Ya, mereka Bani Hashim di sini, rumah-rumah mereka satu kumpul. Ini mungkin Bani Makhzumi di sini. Ini Bani yang lain, Bani yang lain. Nah, ini kumpulan seperti ini. Ini kabilah-kabilah. Dasar kabilah itu adalah dalam satu garis keturunan. Ya, leluhurnya siapa itu? Abu Bakar ini dikenal sebagai orang yang sangat ahli di dalam masalah nasab. Kalau bertanya nasab, tanya Abu Bakar. Aku ini keturunan siapa? Gitu. Hafal Abu Bakar itu. Berserta keutamaan-keutamaan dan kekurangan-kekurangan dari masing-masing kabilah. Nah, ini kabilah. Lebih besar dari kabilah dengan su'bah. Lebih besar lagi. Nah, kehidupan manusia yang ada dalam sistem yang memang berlaku, dan ini bukan hanya di sini, tapi di hampir seluruh dunia. Seperti halnya Bani Israel. Bani Israel itu terkelompok-kelompok menjadi suku-suku, di mana masing-masing suku itu berasal dari satu garis keturunan. Yaitu anaknya Nabi Yakub ada 12, sehingga mereka terbentuk menjadi 12 suku. Ya. Kemudian juga bangsa, misalnya sekitar yang lain itu, ada Emirat-Emirat, itu berasal dari satu garis keturunan. Sampai sekarang Afghanistan, Pakistan itu gitu. Kehidupannya per suku. Sampai sekarang. Di Mesir, di mana itu juga kehidupan suku. Nah, kita lama di dalam penjajahan bangsa asing. Sehingga kita ini termasuk orang yang nggak tahu leluhur kita. Siapa leluhur kita itu? Ya. Ada yang tahu leluhurnya sampai tingkat kelima di atas? Ada yang tahu nggak? Tahu. Siapa? Anak tahu. Pertama bapak, kedua mbah, ketiga kakek, keempat buyut, kelima bapaknya buyut, keenam mbahnya buyut, ketujuh tujuhnya sampai 7 hafalan. Karena nggak ada yang hafal. Namanya dirahasiakan. Karena kita ini lama dalam penjajahan bangsa asing. Sehingga kita ini seakan-akan sebagai anak haram. Anak haram kan anak yang nggak tahu siapa bapaknya itu. Ya. Ya, anak haram kan nggak tahu bapaknya. Nabi Isa saja nggak diterima kebangsaan oleh Bani Israel karena nggak punya bapak. Nah, kita ini sekarang ibaratnya anak haram, ibaratnya, karena nggak tahu siapa bapak kita. Padahal itu sebenarnya penting sebenarnya, bukan masalah keimanan. Ya, kalau keimanan memang tidak tergantung pada siapa luhurnya, tapi sebuah kekuatan sebuah bangsa. Ya, ini kekuatan sebuah bangsa. Nah, seakan-akan kita dihapus oleh penguasa yang ada. Nah, contoh lagi ini ya, Mojokerto itu pusat kerajaan apa? Dulu kerajaan besar katanya yang ada di Mojokerto apa? Majapahit. Siapa yang tahu nama Raja Majapahit? Coba. Kertajaya. Apa? Nama stasiun itu Kertajaya.
Hayam Wuruk itu nama jalan. Siapa yang tahu nama Raja Majapahit? Raden Wijaya. Siapa lagi? Jaya Negara. Siapa lagi? Tribuana Tunggadewi. Masa nggak tahu? Kertabumi. Erlangga. Ya, coba. Antum tahu nama orang-orang Mojokerto saat ini? Ada Ngateno, Prapto, Haryono, apa lagi? Ngatmin, apa lagi? Siapa lagi? Karto Purnomo. Itu nama orang-orang Mojokerto itu kan? Nama-nama orang Mojokerto. Nah, masih wilayah Mojokerto. Itu kecamatan dulu. Ini kira-kira luhur kita bukan ini? Kira-kira luhur kita bukan ini? Bahasanya lu juga bukan bahasa Mojokerto. Kita dan mereka nggak jauh kan? Selisihnya nggak jauh. Ini kira-kira luhur kita bukan? Ragu ini. Nggak ada unsur Jawanya belas. Ya. Unsur Mojokertonya nggak ada. Ini seakan-akan orang India semua gitu, seakan-akan gitu. Ya. Ini meragukan sekali. Apa benar itu luhur kita? Kalau Anda nggak yakin, nggak percaya sama sekali. Ya. Kalau ada Raja Majapahit, ya namanya nggak gini. Misalnya Prabu Gimo. Patih Soekarto. Gitu. Panglima Giman, misalnya. Nah, mestinya seperti itu. Itu nama-nama khas Mojokerto kan. Terkecuali yang sudah ada pengaruh-pengaruh Arab ini. Tuh, Majapahit banyak pengaruh Arab loh. Sudah banyak pengaruh Arab Majapahit. Kenapa? Karena Majapahit itu berdiri, Islam sedang berkembang pesat. Maka Anda lebih cenderung Majapahit itu pengaruh Islam atau pada Kesultanan Islam. Ya. Nah, siapa yang munculkan nama-nama ini kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang munculkan nama-nama itu? Sejarawan. Siapa sejarawannya? Ya, sejarawannya itu siapa? Sejarawannya itu mengambil nama-nama itu katanya dari buku Negara Kertagama. Negara Kertagama. Ini referensi utama dari kerajaan Majapahit. Kemudian ada Sutasoma. Tapi Sutasoma sangat jauh ya. Nah, ini berasal dari Majapahit enggak ini? Enggak ada sumber yang mengatakan ini ditemukan di Majapahit. Enggak ada sumber itu. Sumbernya ini ada ditemukan di daerah sekitar Bali atau Lombok sana ini, lembaran-lembaran ini. Tapi tidak mengidentifikasikan, hanya cerita tentang Raja-Raja Majapahit. Terutama perjalanan Hayam Wuruk ke daerah timur, ke Lumajang, ke Jember itu. Kemudian gambaran tentang kota Majapahit. Ini bisa jadi karya sastra, ini bukan karya sejarah, bisa jadi demikian. Dan bisa jadi pula ini bikinan Belanda. Ini bikinan Belanda karena memang yang menemukan ini Belanda. Ya. Ya. Nah, seperti serat Darmo Gandul, serat Galtoloco, babat apa itu? Itu kan bikinan Belanda. Ya. Jadi sumber sejarah kita itu bikinan Belanda. Nah, jadi kita ini menjadi bangsa yang tidak terlalu luhur karena kayaknya dihapus. Menurut kita, sehingga kita nggak ada kebanggaan, akhirnya menjadi bangsa yang lemah. Kan sekarang lemah sekali kan kita, nggak ada keinginan untuk mengembalikan kejayaan luhur.
Ya. Nggak ada kebanggaan. Makanya dikuasai oleh orang yang nggak jelas sekalipun, ijazah nggak jelas, asal usul nggak jelas, kita terima saja. Wong kita sendiri nggak tahu asal usul kita. Nanti kita gugat dia, ijazahnya palsu, logonya palsu. Kamu sendiri logomu mana? Kita sama-sama palsu kan, gitu kan? Kamu mau orang Jawa mana logomu? Nggak tahu juga. Dia bisa bantah gitu kan? Ya. Nah, ini sebuah masalah besar sebenarnya dalam kehidupan kita itu. Ya, kita pada sebagai mukmin ini sebenarnya kan kehidupan untuk menang kan, diciptakan oleh jadikan untuk menang. Tapi kalau kita nggak punya modal menang, akhirnya kita nggak bisa menang. Nah, inilah modal sejarah kita yang dihancurkan oleh mereka. Al-Quran kan mencontohkan kepada kita kan bahwa sejarah itu bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia. Makanya cerita tentang kisah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu itu sejarah. Ya. Walaupun bukan unsur sejarahnya yang dikemukakan, tapi itu pelajarannya kan dari situ. Kisah umat-umat terdahulu bahkan mencapai 70% dari isi Al-Quran ini. Ya. Nah, makanya di dalam hal ini ada apa pentingnya ini sih sebenarnya? Ya. Dengan masalah imarah itu. Ya. Karena di dalam masalah imarah, karena Islam itu menjadikan kepemimpinan bukan barang transaksional. Ya, tahu transaksional? Yang dijadikan sebagai barang untuk tawar-menawar, transaksi. Bisa dibeli, bisa ditukar, bisa ditawar. Tapi kepemimpinan itu sesuatu yang memang ada semacam rule-nya, garisnya. Sehingga orang memang tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena jika itu jadikan barang transaksional, itu kosnya mahal. Untuk memilih kepala dusun saja, kosnya berapa itu? Hanya kepala dusun, kosnya berapa? Ya. Setiap kakak itu harus berapa itu di sini? Kan 300.000, 250.000 setiap, bahkan setiap kepala kan 500. Nah, untuk tingkat kepala dusun. Kenapa? Karena kepemimpinan imarah dijadikan sebagai barang transaksional. Ada yang menawar lebih ya dipilih nanti, ada yang lebih ya dipilih. Rusak kehidupan ini. Sejarah kita secara lokal dan sejarah kita secara global, yaitu Islam, ini tidak mengenal sistem kepemimpinan yang bersifat transaksional. Sistem kepemimpinan kita ya, mengalami beberapa pergantian. Pertama, ya, zaman Nabi SAW. Zaman Nabi, ya. Sistem kepemimpinan zaman Nabi sama sekali nggak ada nilai transaksinya. Ditunjuk oleh Allah, nggak ada gugatan. Ya. Walaupun orang kafir nggak terima. Kenapa? Dari Bani Hasyim yang jadi Nabi. Kenapa bukan dari kami? Kami lebih berat. Ya. Kita dengan Bani Hasyim bisa saling berlomba di dalam segala hal. Mereka memberi makan, kami bisa. Ya. Mereka menunggang kuda, kami bisa. Mereka menolong orang lain, kami bisa. Tapi apa bisa diterima jika di antara mereka mengaku ada yang jadi nabi? Tentu nggak akan bisa diterima. Jadi penunjukan nabi, ya, dari Allah ini mutlak. Walaupun orang ganggu kan nggak bisa. Walaupun ada yang nggak terima kan nggak bisa. Ya. Karena penunjukannya dari Allah. Kemudian beralih kepada Khulafaur Rasyidin. Beralih kepada Khulafaur Rasyidin. Ini pemilihan. Tapi perlu diingat bahwa pemilihan ini adalah bersifat terbatas. Apa terbatasnya? Hanya dari kalangan ahlul hali wal akdi.
orang-orang yang memang punya kapasitas untuk dipilih dan memilih, bukan rakyat secara umum. Ya. Orang yang punya kapasitas untuk memilih dan dipilih. Siapa? Yang dipilih adalah orang-orang yang diridhoi oleh Nabi. Yang memilih juga orang-orang yang diridhoi oleh Nabi. Itu terbatas, bukan masyarakat umum yang banyak. Abu Bakar dipilih oleh Umar. Umar dipilih oleh Abu Bakar. Utsman dipilih oleh 6 orang yang masuk Islam pertama kali dan Nabi ridho pada mereka saat beliau wafat. Ali dipilih oleh Al-Waqdi di Madinah. Hasan juga demikian. Tapi begitu jatuh ke Muawiyah, siapa yang milih Muawiyah kira-kira? Penduduk Syam yang jauh dari Nabi, umum. Sehingga pilihannya nggak tepat, jelas. Karena pemilihnya juga nggak jelas. Muawiyah kan menurut saya sahabat Nabi, iya sahabat Nabi dia. Tapi apa yang memilih sahabat Nabi? Bukan kan dia penduduk Syam. Yang dipilih sahabat Nabi siapa? Ya Ali. Nah, ini yang ada dalam masa Rasyidin. Kemudian masa berikutnya disebut dengan masa kerajaan. Masa kerajaan ini sifatnya turun-temurun. Ya, pilihan sifatnya turun-temurun berdasarkan pada garis keturunan. Sehingga ini kosnya juga rendah, nggak ada persaingan dengan banyak manusia. Harganya murah, nggak ada pemilu, nggak ada biaya, nggak ada kos berupa korban yang berjatuhan itu. Iya. Sampai pada Utsmani pun juga demikian, dari satu dinasti, dari satu keluarga. Nah, dan itu ditiru oleh seluruh sistem yang ada di bawah Imamul Utsman. Kesultanan, emirat, semuanya seperti itu. Nggak ada gejolak untuk memperebutkan kepemimpinan. Ya memang ada nilai buruknya ketika pemimpin baik jadi baik, pemimpin buruk akan jadi buruk. Ya. Tetapi kan masyarakatnya secara umum, mendukung secara umum kan baik. Nggak terjadi kasus seperti itu. Nah, ini baru mengalami perubahan yang dahsyat ketika ini dihapus secara keseluruhan oleh mereka, diganti dengan sistem yang disebut dengan demokratiyah. Ya, disebut dengan sistem demokratiyah. Islam tidak punya sejarah apapun tentang ini. Nggak ada sejarah Islam tentang demokrasi itu. Baik, ya, nabi-nabi yang terdahulu ya, maupun Rasulullah SAW dan setelahnya. Ada yang tahu nabi atau umat-umat terdahulu memilih pimpinan dengan cara demokratis? Nggak ada. Ya. Nabi-nabi Bani Israel, raja-raja mereka, enggak. Dari bangsa lain enggak ada juga. Jadi sistem demokrasi ini adalah sistem baru. Di mana kepemimpinan itu dijadikan sebagai sarana transaksional, seperti transaksi. Sehingga yang terjadi adalah jual beli. Nah, ini mengikuti kepada akidahnya Bani Israel yang kafir ya. Di mana ketika Nabi Samuel diminta oleh mereka untuk menunjuk seorang raja, maka beliau katakan bahwa Allah telah menunjuk Talut sebagai raja. Mereka nggak terima. Alasannya apa? Karena Talut walam yu'ta sa'atan minal mal. Tidak punya harta. Nggak punya harta. Nah, ini yang dijadikan sebagai prinsip demokrasi. Seorang pemimpin tidak bisa jadi pemimpin kalau nggak ada harta. Kenapa harus ada harta? Transaksi kan? Ya. Nggak ada harta, nggak bisa transaksi dia.
Makanya di negara yang paling demokratis sekalipun, yang namanya pemilihan-pemimpin itu nggak ada yang bersih dari yang disebut dengan politik uang, money politik. Ya. Di negara yang paling demokratis sekalipun, nggak ada yang bisa itu. Sehingga seakan-akan pengerahan sumber daya yang sebesar-besarnya dilakukan untuk transaksi tersebut. Kalau negara Amerika katakanlah media kerahkan semua untuk mendukung sebuah kepemimpinan. Dan itu tentu tidak ada yang bersih dari dana, tidak ada yang bersih dari biaya. Ya. Kekuatan politik. Apalagi kalau kita melihat di Indonesia selama beberapa periode, semua periode bahkan ya, terutama ya mungkin 3 periode akhir-akhir ini, kita melihat bagaimana ya money politik menjadi dasar dari kepemimpinan tersebut. Bahkan bukan hanya money politik, bisa dikatakan ya teori Machiavelli, tujuan menghalalkan cara. Ya. Sehingga istilahnya kecurangan yang bersifat TSM, bukan STMJ. Ada singkatan baru TSM. Bukan SDSB, bukan STMJ, tapi TSM. Apa? Terstruktur. Apa? Sistematis, kemudian masif. Itu kan bukan isu, tetapi fakta yang memang bisa dihadirkan faktanya itu. Fakta yang bisa dihadirkan. Walaupun mungkin kalah di pengadilan, karena pengadilan pun juga sudah jadi barang transaksional itu. Kenapa pemilu transaksional? Ya. Nah ini rusaknya sistem kita seperti itu. Karena ini sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Maka siapa yang bisa membeli, dialah yang punya hak. Ya. Kalau istilah orang Mojokerto bom-boman, ya bom-boman sembako, ya kan? Bom-bom sembako. Kata Pak Ison kemarin, satu kecamatan dapat berapa ton beras itu, ya luar biasa. Nah, sifat transaksional. Dan saya nggak kenal sistem ini. Tapi ini terus menerus di gembar-gemborkan atau terus misalkan dialog di televisi, di internet dan sebagainya menghadirkan itu semua. Nggak ada alternatif lain dalam kepemimpinan ini, sehingga makin rusak. Kita pun juga nggak bisa menggugat terlalu jauh. Ya. Pemimpin nggak peduli sekarang apakah dia ya mempunyai legalitas formal yang syah atau tidak, nggak peduli. Apa hakim nggak tahu bahwa ijazahnya palsu? Ya pasti tahu lah. Apakah jaksa nggak tahu? Ya pasti tahu. Tapi kan yang bermain di situ adalah mal kan, ya, kekuasaan kan, ya pasti tahu. Ya, tapi semua menjadi transaksi. Makanya tadi kalau digugat masa ijazah palsu jadi presiden, ya. Bahkan wakil presiden konon ijazahnya SMP, memasukkan ijazah katanya perguruan tinggi, dibalas oleh mereka. Kalian aja juga palsu, buktinya apa? Nggak tahu leluhur kalian. Nah, ini akhirnya menjadi satu hal yang bersifat kumulatif. Jadi kehancuran yang sifatnya kumulatif. Ya. Makanya jika kita kembali kepada jalur kita, yang kembali kepada Islam itulah sistem kepemimpinan di dalam Islam itu. Sesuatu yang semacam ada rule-nya, ada garisnya. Tidak perlu itu dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat transaksional. Ya. Sehingga kos di dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakat menjadi rendah sekali. Ya memang tidak seluruh sistem yang semacam itu bisa berlangsung dengan baik. Betul, karena itu manusiawi juga. Tapi setidak-tidaknya kos secara sosial, politik, kemudian yang lain menjadi rendah. Nah itu gambaran tadi.
ketika yang dipilih dan memilih itu memang punya legalitas yang kuat, siapa itu? Yaitu orang-orang yang Nabi ridho kepada mereka saat beliau wafat. Maka yang dipilih orang yang baik. Karena yang memilih juga orang-orang baik. Tapi begitu yang memilih bukan orang-orang baik, ya penduduk orang yang lama di dalam agama Nasrani dan pengaruh mungkin Nasrani yang demikian lama dan demikian kuat, akhirnya muncullah kepemimpinan yang mulai merusak. Dan itu mengubah dari sistem yang Khulafaur-Rasyidin menjadi sistem yang bersifat mulek. Walaupun nilai muleknya masih lebih relatif, lebih bagus. Nah, itu sistem kepemimpinan yang ada pada Islam. Nah, kalau kita lihat pada sejarah lokal, sejarah kita ini, tadi sudah kita singgung bagaimana sejarah lokal kita ini. Sejarah lokal kita ini tidak bisa dipisahkan dari Islam. Islam itu sudah menguasai Indonesia dalam tanda kutip Nusantara ya Nusantara ya. Islam belum pernah menguasai Indonesia ya, tapi menguasai Nusantara dulu. Nah, kemarin saya sampaikan itu Belanda itu sebenarnya nggak pernah menjajah Indonesia, nggak pernah. Hanya mencoba untuk menguasai Indonesia, itu pun hanya dalam waktu 5 tahun dan nggak berhasil. Indonesia itu ada sejak tahun 1945. Sebelumnya belum ada Indonesia. Belanda datang ke sini bukan menjajah Indonesia, tapi menjajah kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara itu. Dan itu sama sekali bukan Indonesia. Dan pahlawan-pahlawan yang berperang melawan Belanda itu bukan pahlawan nasional. Ya. Mereka itu pahlawan dari Kesultanan Mataram, Kesultanan Tiduri, Ternate, Kesultanan dari Buton, Kesultanan dari Aceh, Kesultanan dari Sumatera, Kesultanan yang lain itu. Sama sekali nggak ada hubungan dengan Indonesia. Indonesia belum ada. Makanya kalau ditanya Diponegoro pernah berjuang untuk Indonesia, nggak pernah. Diponegoro itu berjuang untuk apa? Dan perang terbesar yang dilakukan Belanda melawan musuh-musuhnya itu perang Diponegoro itu. Biayanya luar biasa. 25 juta gulden habis. Korban tentara mereka 15.000 tentara. Dan mereka ngalahin keluarganya yang luar biasa. Apakah Diponegoro pernah berjuang untuk Indonesia? Sehingga kalau di film itu prajuritnya pakai bendera merah putih gitu. Nggak pernah. Nggak pernah Diponegoro berjuang untuk Indonesia itu. Karena Indonesia belum lahir, belum ada. Dalam pikiran Diponegoro sama sekali nggak ada itu. Ya, Indonesia. Demikian pula Sultan Hasanuddin, Tengku Umar, ya, Cut Nyak-Din, Panglima Polim, ya, Tengku Cik Ditiro, Imam Bonjol, ya, Pangeran Nuku, dan macam-macam. Nggak ada itu sama sekali dengan Indonesia. Mereka itu orang berjuang bukan karena dasar nasionalisme. Seperti orang Aceh, nggak ada yang berperang untuk Indonesia itu. Mereka melawan Belanda karena mereka disebut kafir. Diponegoro pun juga demikian. Diponegoro menghadapi Belanda bukan untuk Indonesia, dia menghadapi orang kafir. Maka istilah Diponegoro kan bagus itu. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah kita ya, sebenarnya kejawen itu nggak pernah menguasai Nusantara. Karena sejak awal begitu Islam berkembang di Timur Tengah, bahkan di zaman Nabi, kafilah-kafilah dagang itu sudah terbiasa melakukan perjalanan lewat Selat Malaka menuju Cina. Itu sudah terbiasa. Dan karakteristik dari sahabat-sahabat semuanya itu adalah dai. Karena Rasulullah memang perintahkan, balighu anni walau ayah. Buktinya apa? Buktinya bahwa mereka sudah mengenal sutra. Dia ambil dari mana sutra? Diimpor dari mana? Sutra diimpor dari Cina.
Jadi mereka sudah terbiasa melakukan perjalanan ke Cina. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki pakai pakaian sutra. Dari mana Nabi tahu sutra? Dari mana Nabi tahu kafur? Al-Quran kan menyebutnya ya, kafur. Dari mana Nabi tahu baros? Sedangkan di seluruh jazirah Arab yang nggak ada baros, kafur nggak ada, sutra juga nggak ada. Itu adalah produk-produk dari negeri-negeri di timur. Baros ya di Sumatera sana, Sumatera Utara itu pusatnya baros. Ya, kafur atau baros. Sutra di mana? Sutra ya di Cina. Kan bisa mereka lewat perjalanan darat terlalu panjang dan terlalu jauh, terlalu lama. Satu-satunya yang mungkin adalah perjalanan laut. Nah, perjalanan laut pasti lewat Selat Malaka. Nggak ada jalur lain, satu-satunya jalur Selat Malaka. Nah, Selat Malaka di situ. Mulai dari India itu. Terus makanya dulu ada Burma, ya, atau Myanmar, Kamboja, Laos, Malaysia, termasuk Filipina. Itu kan negeri-negeri kesultanan semua. Malaysia sendiri ya, itu terdiri 13 kesultanan itu. Jadi kalau di Arab sana itu bikin Uni Emirat itu. Ya. Kalau di sini mungkin membuat Uni Sultan itu. Ya. 13 sultan membentuk negeri Malaysia itu. Hanya karena yang membentuk itu Inggris, maka dijadikan sebagai negara nasionalis. Yang bentuk kan Inggris. Ya. Termasuk dulu yang masuk adalah Singapura. Singapura dipisah, dibeli, didirikan negara sendiri. Untuk apa? Untuk pecah belah. Ya. Seperti Hong Kong itu kan dibeli, disewa. Kalau Hong Kong disewa, kalau Singapura dibeli. Setelah itu dimerdekakan, menjadi duri dalam daging. Ya. Nah itu leluhur kita semua seperti itu. Di dalam masyarakat Jawa ini bukan orang bodoh loh. Ya. Kita menyebut Jawa orang bodoh, nggak ngerti baca tulis atau buta huruf. Itu kan akibat politik etis saja. Kita memang nggak bisa bahasa Latin, bahasa peninggalan penjajah. Tapi kita mahir bahasa Arab, kita mahir tulisan Arab. Ya. Mbah-mbah kita dulu, buyut-buyut kita itu nulisnya pakai bahasa Arab, pakai pegon itu. Ya. Makanya dulu Anda sampaikan, di sensus tahun-tahun dulu, sekitar tahun 70 sekian itu, Anda masih tahu itu, masih tahu kolom-kolom sensus itu. Nah, di antara kuesioner yang ada di sensus itu adalah bisa membaca bahasa Arab, bisa membaca bahasa Latin gitu. Ya. Kemudian lama-lama bahasa Arabnya dihapus. Ya. Nah, kemudian bisa membaca hanya satu bahasa Latin. Sehingga yang bisa bahasa Arab atau nulis Arab dinyatakan tidak bisa baca tulis. Akhirnya mereka dikatakan sebagai orang yang buta huruf. Itu politik etis kan? Politik etis Belanda. Padahal kita tahu bahasa Inggris itu bahasa yang sangat tidak sempurna dan tidak mewakili untuk segala urusan, apalagi urusan dunia. Itu bahasa yang sangat dipaksakan kepada dunia Islam. Karena mereka menjajah banyak dunia Islam. Ya, jadi kembali kepada tradisi luhur lokal kita ini. Ini kita bukan orang bodoh. Bangsa Jawi itu bukan orang bodoh. Mereka bisa mengelola kesultanan seperti yang Mataram itu. Bagaimana mungkin mengelola kesultanan yang wilayahnya sangat luas itu nggak punya literatur, nggak punya kitab itu, masuk ngawur-ngawuran, ya, nggak ada pencatatan administrasi yang teratur, masuk ngawur-ngawuran, nggak mungkin lah. Kita punya Mojopahit yang kekuasaannya luas seperti itu, walaupun tidak Mojopahit sebenarnya nggak luas seperti itu. Mojopahit itu hanya sekitar Jawa Timur aja, ya. Mojopahit luasnya nggak ada ceritanya itu, ya. Itu kan diambil dari buku yang dibikin Belanda itu Sutasoma itu, ya. Buku negara Kertabahama itu, wilayahnya nggak banyak, hanya sekitar Jawa Timur ini aja. Ya. Adapun gambaran bahwa Mojopahit itu punya wilayah luas itu kan sebenarnya didasari oleh pencatatan dari Syah Bandar itu.
Syah Bandar itu mencatat bahwa kapal-kapal yang masuk di sini misalnya dari Perlak, ya, kemudian dari Tumasik, ya, itu kan setor kepada Syah Bandar itu. Nah, itu setornya itu sebagai upeti, padahal itu kan pajak untuk menarik, ya, pajak bagi kapal-kapal yang berada di situ kan. Nah, itu dianggap sebagai upeti, bukan upeti. Kenapa? Kalau Mojopahit itu menguasai wilayah yang luas itu nggak didukung dengan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengerahkan pasukan itu bukan perkara yang berbiaya rendah. Mengerahkan pasukan itu biaya tinggi. Apalagi keluar daerah kemudian menaklukkan bangsa lain. Bahkan kalau menurut anak itu nggak pernah terjadi peperangan antara sultan-sultan yang ada di Nusantara ini nggak pernah terjadi. Ya, nggak pernah ada itu. Karena mereka sultan-sultan itu berada dalam satu kekuasaan yang di atas kan. Ada penguasa lebih atasnya, yaitu khalifah. Jadi mereka tidak berdiri sendiri. Kalau ada gambaran sultan-sultan berperang satu dengan lain itu pasti, ya, settingan itu, ya, settingan penjajah itu. Ya, mereka itu seperti federasi yang ada penguasa di atasnya. Ya. Nah, nggak mungkin lah mengelola satu wilayah yang luas itu dengan tanpa literatur, tanpa buku, tanpa kitab. Aceh misalnya, wilayahnya Aceh kan luas. Masa Aceh rajanya nggak pernah baca kitab seperti calon wapresnya? Itu mungkin meniru ya. Rajanya hanya main-main boneka, main mobil-mobilan di ruang kerjanya itu. Apa seperti itu? Ya, ya apa seperti itu rajanya? Nggak baca, nggak bisa menguasai itu, nggak bisa. Mataram itu, makanya dulu pernah sampaikan itu sebelum ada berita sekitar 2 bulan yang lalu, Inggris telah merampas literatur dari Keraton Jogja dalam jumlah yang sangat banyak, belasan ribu naskah, kemudian baru dikembalikan sekitar 3 bulan yang lalu sebanyak belasan naskah. Selebihnya mana? Selebihnya dirampas oleh mereka, termasuk yang dari Mojopahit yang dirampas oleh mereka. Sama dengan yang terjadi di Andalusia. Kemudian dikesankan kita tidak punya literatur, kita tidak punya naskah. Yang dikembalikan pun juga bukan naskah Indo, ya paling sastra. Inilah leluhurmu itu, suka joget, tremo, suka tari, suka gamelan, itu saja paling yang dibalikkan. Nah, tentang inti dari ilmu yang dimiliki oleh mereka, itu kita tidak dikembalikan naskahnya. Contoh ini ya, ini terjadi baru-baru ini. Nah, kita ini kan di dalam ilmu militer, ya walaupun nanti belum pernah belajar ilmu militer ya. Ya, di dalam ilmu militer ini cenderung kepada barat dengan persenjataan yang modern, dengan organisasi tentara yang modern seperti itu. Padahal kita Jawa itu punya ilmu militer yang jauh lebih unggul dari mereka. Itu terbukti dari Mataram sudah 2 kali menyerang Batavia, walaupun nggak berhasil ya, karena memang itu contoh bahwa menyerang sebuah tempat itu nggak murah. Kegagalannya apa? Kegagalan Sultan Agung saat itu kenapa? Karena kehabisan bahan makanan. Ya, antara Jogja dengan Batavia kan jauh. Dibutuhkan berapa amunisi, berapa bahan makanan, obat-obatan pengangkut. Nah, itu pada tahap pertama tidak dipahami Sultan Agung sehingga gagal. Untuk tahap kedua, penyerangan kedua Sultan Agung sudah pelajari itu, didirikan lumbung-lumbung makanan sepanjang jalan. Nah, Belanda tahu, akhirnya lumbung-lumbung dibakari itu, sehingga mereka pun mengalami kegagalan yang kedua. Nah, kalau Mojopahit menyerang Tumasik, menyerang macam-macam daerah, apa nggak mengalami seperti itu? Nah, itu catatan ya. Nah, jadi itu contoh, bahwa tidak sebenarnya itu. Kemudian Diponegoro. Diponegoro itu boleh dikatakan perang terbesar yang pernah dialami Belanda. Dan Belanda nggak berhasil mengalahkan Diponegoro itu. Ya.
Dan yang berperang itu bukannya Belanda sebagai sebuah negara, tetapi bahasa sekarang oligarki. Oligarki didukung dengan kekuasaan oligarki. Itu nggak berhasil mengalahkan Diponegoro dalam waktu 5 tahun. Sehingga mereka punya siasat lain. Diponegoro nggak bisa dikalahkan ini. Siasatnya apa? Tipuan. Diajak berunding kemudian ditangkap. Nah, ilmu Diponegoro dalam perang di mana itu? Ilmu perangnya Diponegoro. Nah, ilmu berperangnya Diponegoro yang tidak bisa dikalahkan oleh Belanda itu di mana? Dan Diponegoro ngambil ilmu dari mana? Diponegoro itu ngambil ilmu dari Utsmani. Maka sistem ya kemiliterannya seperti Utsmani, dibagi divisi-divisinya detasmen seperti Utsmani. Panglimanya pun demikian. Makanya Panglima Diponegoro adalah Sentot Ali Basyah. Ali Basyah itu bukan nama Indonesia, bukan nama Jawa, tapi nama Turki. Ali Pasha. Ali itu tinggi, Pasha itu artinya panglima tinggi. Ya, makanya di sana kan Pasha itu, ya. Ya. Nah, Pasha itu di Turki itu, ya. Nah, itulah yang instruktur militernya di Diponegoro dari sana. Ya. Di Aceh itu ada makam tentara-tentara Turki yang dikirim oleh Turki sana untuk melatih ya, pejuang-pejuang Aceh untuk melawan Portugis saat itu sampai sekarang ada. Bahkan sekarang orang-orang Turki yang banyak yang ke sana, yang leluhurnya meninggal di Aceh itu. Jarang leluhurnya itu. Nah, sekarang ilmu perang Diponegoro di mana? Enggak, Akmil sudah ngambil dari barat. Ilmu perangnya Diponegoro. Kita nggak ada yang mewarisi, padahal itu luar biasa. Asli. Nah, tadi Anda katakan, kalau kita berperang versi Timur Tengah, kita nggak bisa. Kalau kita berperang versi orang-orang Arab, kita nggak bisa. Kita berperang versi orang-orang Barat juga nggak bisa. Beda. Karakteristik beda, fisik, beda semuanya. Kalau kita berperang dengan menang, ya versi orang sini sendiri. Yang terbukti tidak dikalahkan oleh musuhnya. Yaitu versi Diponegoro. Nah itu ya fakta yang harus kita buka itu sungguhnya. Nah, Sultan Agung ya kan masih belum berhasil ya menyerang Batavia 2 kali nggak berhasil, tapi Diponegoro tidak terkalahkan. Ya. Kalahnya Diponegoro bukan kalah dalam peperang, tapi ditipu aja. Ya. Siasat licik mereka. Nah ini contoh, ya harus cari itu, ya, untuk bisa menang menghadapi mereka. Nah, hal-hal semacam ini, kepemimpinan semacam ini, kita tinggalkan. Kita cenderung mengambil dari luar yang tidak cocok dengan kita. Termasuk sistem demokrasi nggak cocok dipakai oleh muslimin, nggak cocok. Apa? Dipaksakan kita menggunakan sistem demokrasi, tambah hancur. Nggak sadar-sadar kita, kenapa? Karena di YouTube terus menerus disebutkan seperti itu. Di ILC terus menerus sudah seperti itu. Kita akhirnya ngagumi ya ini pengamat politik ini nggak pernah kita gandrung kepada yang versi kita itu. Ya, nah coba itu ada satu peninggalan Diponegoro, satu peninggalan Diponegoro, hal kecil sekali, tapi itu bisa menjadi hebat di forum internasional. Cara memanah prajuritnya Diponegoro, ya, cara panahnya saja, ternyata panah itu bukan perkara yang sederhana itu. Ya, itu luar biasa. Itu ternyata ketika dipraktekkan mampu menjuari kejuaraan-kejuaraan internasional. Kalah panah versi mana-mana itu. Lawan panah versi Diponegoro. Ya. Nah, bagaimana dengan teknologi militer yang lain? Dan juga secara umum kepemimpinan yang lain. Nah, ini coba nanti akan kita gali lebih jauh bagaimana ya kita punya leluhur yang berjaya. Ada kebanggaan. Ada sesuatu yang bisa ditiru. Ya. Jangan kita bangga dengan yang ya serba asing, serba kebarat-baratan. Ya. Nah, termasuk juga ya, tadi Anda sebutkan bahwa contoh itu memang tidak harus plak
Karena nggak mungkin kita nyontoh plek gitu, nggak mungkin kita bisa nyontoh secara plek gitu. Ya, ya tetap harus disesuaikan. Ya, kita nyontoh Rasulullah apa adanya ya nggak mungkin lah. Rasulullah makan dengan 3 jari, ayo nanti praktek ya. Makannya apa ya habis ini? Nah, habis ini makannya apa itu? Bakso, ayo makan 3 jari. Dan Rasulullah SAW itu kalau makan tidak piring-piringan, tapi makan apa? Berjamaah dalam satu nampan. Kita plek nyontoh Rasulullah, baksonya ditaruh sama nampan, 3 jari. Gitu. Rasulullah kalau minum itu tidak per gelas, tapi 1 gelas meleleh. Ayo dipraktekkan nanti. Ya. Ini suka pedas, ini nggak suka pedas, jadi satu nampan. Kira-kira gimana? Anak mundur duluan nanti. Kena pedas duluan. Nah, jadi mencontoh itu memang tidak harus ngeplek gitu. Jadi mencontoh itu ya perlu ada penyesuaian mana yang memang cocok dan mana yang nggak cocok gitu ya. Selama tidak menyalahi kepada prinsipnya. Ya, baik, mungkin ada diskusi. Ya, silakan. Ya, kalau praktek pentolnya bisa. Nanti kedua sampai pada mie. Apalagi kita coba-coba cari yang lebih susah, gaya Cina pakai sumpit. Masak makan nasi goreng. Bukan goreng sendiri, kalau goreng sendiri masih banyak yang punel. Kalau goreng beli satu-satu itu nasinya. Ngerepot-ngerepot ya. Nah, coba kalau tradisi leluhur kita itu, ya nggak nyalain nggak masalah itu, ya nggak masalah. Ya. Orang makan di sawah itu, bagaimana itu? Apa perlu mencuci tangan sampai bersih pakai tisu? Orang makan di sawah itu coba nanti lihat. Apakah mereka sakit setelah itu? Enggak, enggak sakit juga. Teman nikmat itu. Nah, ketika kita nyontoh tradisi barat, ya harus dengan macam-macam olahan makan, penyakit tambah banyak. Dulu antum tahu peceren nggak? Peceren itu pasti di sebelah sumur. Ya, pasti di sebelah sumur peceren itu. Itu ya untuk nyuci, untuk korah-korah, pecerannya di situ. Ada yang pernah sakit dengan seperti itu enggak? Sekarang satu tank harus jarak sekian. Ya. Peceran harus jarak sekian. Justru tambah sakit-sakitan. Orang dulu nggak ada sakit-sakit. Jadi peceran itu sebelah sumur, jaraknya 2 meter. Ya mesti seperti itu. Ya. Nah, itulah contoh. Jadi nggak cocok dengan kita itu ya. Jangan ke barat-baratan. Jangan serba luar. Nah, kita punya leluhur lokal dan leluhur yang global itu. Ya itu contoh yang lebih baik bagi kita semua. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan untuk dengan kata ini.